panggung dan tangga politik untuk Pak Muldoko. Oke teman-teman Citra Indonesia, kembali lagi bersama Yuki di sini dalam channel Citra Indonesia. Kali ini kita akan pembahasan terkait dengan panggung dan politik untuk Pak Muldoko. Pak Yanto, apa kabarnya Pak? Sehat. Ini Pak, kita akan menanyakan terkait dengan Pak Muldoko Pak, yang kemarin sempat ramai dibicarakan terkait dengan KLB di Medan, di Sumatera Utara. Menurut pandangan Bapak, seperti apa sih Pak itu Pak? Ya, kalau itu adalah sesuatu yang sebenarnya dipaksakan. Saya kira Pak Muldoko tidak cukup mendapat informasi yang lengkap tentang keberadaan Partai Demokrat dan eksistensi Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas AHY, sehingga Pak Muldoko bersemangat untuk mengakomodir suara-suara yang kecewa di Partai Demokrat. Tapi akhirnya kan kita bisa lihat bersama bahwa langkah ini menjadi tersendat-sendat. Ada ketidaksempurnaan dalam proses KLB itu, Mas. Menurut saya Pak, yang disebutkan Pak Yanto itu hal-hal yang wajar Pak. Kalau menurut saya, kenapa Pak Muldoko seperti itu Pak? Benar, kalau dari kacamata politik dan kepentingan politik itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Cuma kan kalau dari segi etika, dalam artian karena Pak Muldoko kan sama-sama keluarga TNI. Kita tahu Partai Demokrat dalam tanda petik itu punya peran dan pengaruh yang besar dari Pak SBY yang juga sama-sama dari TNI. Nah, juga Pak Muldoko pernah menjadi Panglima TNI di bawah kepemimpinan Presiden waktu itu Pak SBY. Jadi orang melihat ini ada semacam kelupaan sejarah itu atas tindakan yang dilakukan Pak Muldoko terhadap Partai Demokrat. Terlepas apakah Pak Muldoko didukung oleh kekuatan politik yang besar, mendapat restu dari kekuatan politik yang besar, kemudian mendapat dukungan dari kawan-kawan yang kecewa dengan Partai Demokrat. Saya pikir apa yang dilakukan sejauh ini itu bagi saya cukup membahayakan semangat demokrasi kita, Mas Yuki. Belum lagi Pak Muldoko juga dilihat orang sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan sekarang. Pak Muldoko bagian dari pemerintahan sekarang sebagai kepala staf kepresidenan. Sebagai gambaran Pak, kalau seandainya seorang Pak Muldoko gitu Pak ingin berjuang melalui KLB yang tempo hari telah berlangsung Pak, apa sih Pak untung ruginya gitu Pak? Untungnya bagi Pak Muldoko dan ruginya bagi Pak Muldoko seperti apa Pak? Kita sebagai pandangan masyarakat umum gitu Pak. Ya sebenarnya kita beranggapan saja ya, beranggapan bahwa Pak Muldoko mau mengambil alih Partai Demokrat untuk kepentingan politik, untuk menjadikan kendaraan beliau untuk bisa mentas atau bisa melakukan bargaining politik yang lebih besar di masa depan. Itu pasti keuntungan yang dipikirkan oleh Pak Muldoko, terlepas dari konstelasi persaingan antar parpol maupun kawan-kawan yang sedang berkuasa maupun kawan-kawan yang sedang berada di pinggiran yang tidak berkuasa. Tapi bagi saya, apa yang diharapkan Pak Muldoko ini harusnya bisa menjadi hitungan-hitungan yang kritikal, hati-hati, serius, agar langkah ini bisa berjalan mulus. Tapi kan kenyataannya ketika Pak Muldoko sudah melakukan langkah pertama, langkah kedua, ataupun langkah ketiga untuk mengakomodir teman-teman yang menginginkan KLB di Partai Demokrat, terlihat bahwa informasi, kekuatan maupun semangat itu pincang. Sehingga justru akhirnya orang melihat bahwa Pak Muldoko dalam tanda petik malah ditunggangi oleh kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini sangat disayangkan gitu. Nah, bagaimana seharusnya yang bisa dilakukan Pak Muldoko? Saya belum tahu, saya belum bisa melihat apakah Pak Muldoko ini murni untuk kepentingan pribadinya atau Pak Muldoko melihat ini adalah representasi bagian dari perjuangan politik bersama yang lebih besar.
Ini yang harus kita periksa bersama-sama gitu. Kalau ini menjadi kepentingan pribadinya Pak Muldoko, saya rasa Pak Muldoko terlalu beresiko melakukan tindakan ini. Tapi apabila ini bagian dari kepentingan politik yang lebih besar dan Pak Muldoko merasa menjadi bagian dari situ, kemudian juga bisa menjadi perahu bersama-sama buat Pak Muldoko melangkah ke depan, saya pikir dalam dunia politik wajar ada orang yang tergoda untuk melakukan tindakan semacam ini, Mas Iki. Tapi secara nggak langsung Pak, sah-sah saja gitu Pak ya kalau seandainya seorang dari Pak Muldoko melakukan seperti ini, karena terlepas dari, ya mohon maaf Pak, garisan tangan dia mencalonkan sebagai presiden ataupun wakil, kita tidak tahu Pak yang hal yang seperti itu. Menurut saya sah gitu Pak. Kalau menurut pandangan Pak Yanto seperti apa gitu Pak? Iya, sah aja kalau mau coba. Nice try kata orang. Siapa tahu beruntung. Cuma pertarungannya terlalu besar karena ini juga akan berimbas kepada rezim pemerintahan sekarang. Orang selalu bertanya-tanya apakah presiden mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Pak Muldoko. Saya katakan jelas presiden mengetahui, tapi juga orang tidak bisa juga langsung berharap bahwa presiden harus mengambil tindakan segera, karena ini adalah sebuah tindakan politik yang riskan dan harus diambil keputusan yang sangat hati-hati. Apalagi instrumen-instrumen yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengambil alihan partai politik ini juga sudah punya koridor-koridor hukum yang jelas. Jadi tidak mudah tidak sesederhana itu. Nah, yang jadi perhatian saya adalah bagaimana citra politik Pak Muldoko ke depan. Andai misalnya semangat KLB ini akhirnya kempes di tengah jalan. Dan saya pikir Pak Muldoko nggak bisa berdiam diri. Pak Muldoko harus melakukan tindakan-tindakan yang berusaha untuk memperbaiki citra diri dia, baik sebagai prajurit, baik sebagai orang dalam pemerintahan, maupun sebagai orang yang memilih karir politik atau karir militer yang baik di masa lalu. Pak Muldoko harus bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang besar. Terlepas dari itu Pak yang disampaikan Pak Yanto tadi, langkah konkret apa Pak yang sedikit aja Pak disampaikan Pak Yanto terkait dengan kisru di partai ini, langkah konkretnya seperti apa untuk jalan-jalan sama-sama jalan terbaik gitu Pak, langkah konkretnya? Saya pikir KLB ini untuk soft landing bagi semua pihak, jalan terbaiknya adalah ini akhirnya nggak dibahas sama sekali, ini akan digantung. Tapi kalau misalnya ada pihak yang ngotot baik yang pro KLB ataupun kontra KLB, ini akan diteruskan dengan proses yang mungkin agak lama dengan alasan syarat administrasi belum lengkap, kemudian ya banyak macam lah alasan yang akhirnya orang makin hari makin lupa. Tapi kalau memang ini dipaksa, saya menduga ini bukan masalah hukum ya, ini masalah kekuatan politik. Akhirnya kementerian akan meluluskan versi KLB ini, tapi nanti di pengadilan akan dikalahkan karena syarat dasar untuk mengambil kepemimpinan ketua umum parpol itu banyak yang janggal dan saya kira secara administrasi pun tidak terpenuhi. Nah, dinamika ini saya rasa mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah yang baik buat semua pihak. Orang bisa menjadi belajar semakin dewasa untuk berdemokrasi. Nah, tinggal bagaimana masing-masing pihak yang bertikai ini bisa saling menjaga semangat demokrasi yang baik, kemudian mendapat citra yang positif, itu harus dicari. Nah, itulah bagi saya perlunya mungkin Pak Muldoko didampingi oleh konsultan pencitraan yang pas agar masyarakat bisa melihat bahwa Pak Muldoko juga adalah tokoh yang memang patut diperhitungkan, tidak sekedar rame-rame, hore-hore, kemudian hasilnya menjadi senyap dan tidak memberikan pembelajaran apapun dan malah cenderung negatif. Jadi kalau saya simpulkan, mungkin ini pembelajaran politik yang termahal di saat ini gitu Pak ya, terkait dengan parpol ataupun terkait dengan ketua umum gitu Pak. Betul. Dan saran saya mudah-mudahan Pak Muldoko bisa mengambil lagi posisi netral, kemudian mengambil sebuah kegiatan-kegiatan yang lebih praktik lebih aplikatif, lebih bisa terjun ke masyarakat. Misalnya Pak Muldoko bikin ormas
lebih bisa sering ketemu masyarakat itu untuk menunjukkan ketokohan beliau dari panggung-panggung politik itu. Saya rasa Pak Muldoko juga kalau misalnya ingin memiliki hasrat untuk lebih mentas, ya Pak Muldoko juga harus bisa lebih sering-sering tampil di masyarakat. Mungkin sekarang agak rikup karena Pak Muldoko ada di bagian pemerintahan. Nah, tinggal cari jalan lah bagaimana Pak Muldoko bisa lepas dari semua atribut-atribut itu sehingga beliau bisa menyapa masyarakat secara lebih sehat. Wah, terima kasih nih Pak atas penjelasannya, sudah panjang lebar terkait dengan Pak Muldoko. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua dan Indonesia lebih baik Pak. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Sama-sama Mas. Teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang Pak Muldoko. Ya, kita nggak tahu garis tantangan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Apakah dia ke depannya seperti apa? Kita lihat nanti ke depannya. Semoga Pak Muldoko sukses. Teman-teman, jangan lupa pantengin di channel kita, like, comment, and share.